Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifah Putri Maharani dengan NPM 224111031, kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas manajemen keuangan materi 3, yaitu tentang analisis rasio keuangan. Apa sih analisis rasio keuangan itu? Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur kesediaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dan laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan pada akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain itu, untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Lalu jenis-jenis rasio keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan yaitu ada rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada rasio utang. Rasio utang adalah cara menghitung rasio yaitu untuk membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat beberapa besar jumlah aktiva yang dibayar oleh utang. Dengan rumus rasio utang yaitu adalah jumlah utang dibagi dengan jumlah aktiva. Lalu jenisnya yaitu ada rasio utang dengan pendekatan modal, yaitu cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Semakin kecil presentasi yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Dengan rumus rasio utang, jumlah utang dibagi dengan jumlah modal. Dan yang kedua yaitu ada rasio likuiditas. Adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungan memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yaitu dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis rasio likuiditas. Yaitu yang pertama ada rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Presentasi hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dengan jangka waktu yang pendek. Dengan rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Dan yang ketiga ada yaitu jenisnya rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Yaitu rumusnya adalah rasio kas sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi dengan utang lancar. Yaitu jenisnya juga ada rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi dengan utang lancar. Persentasenya dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Semakin mendekat 100% maka semakin baik. Yaitu dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Selanjutnya yaitu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan, yaitu dengan rumus rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Lalu jenisnya yaitu ada rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Dengan rumus rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi rata-rata piutang. Dan yang terakhir yaitu ada rasio perputaran tetap.
Rasio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap, yaitu menggunakan rumus rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Dan yang nomor 4 yaitu ada rasio profitabilitas, yaitu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan akan semakin membaik. Dengan rumus rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Lalu ada rasio margin laba bersih. Rasio jenis ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biayanya dengan rumus rasio margin laba bersih. Laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi dengan penjualan. Dan yang terakhir ada rasio margin laba operasi. Rasio ini biasanya digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunganya. Kita menggunakan rumus rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan. Setelah itu, ada beberapa tujuan analisis laporan keuangan, analisis rasio keuangan. Yang pertama, tujuannya analisis keuangan adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlihat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor, yaitu seperti memberikan informasi tentang kesehatan keuangan, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan, lalu ada menyajikan data efektivitas operasional manajemen, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis, dan ada menyampaikan data untuk pertimbangan besaran pajak, menjadi bahan referensi dan menjadi bahan evaluasi. Dan beberapa manfaat rasio keuangan yaitu seperti mengukur kinerja keuangan. Rasio keuangan memberikan gambaran yang jelas terkait kinerja rasio keuangan suatu perusahaan, termasuk diantaranya menyangkut keuntungan likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Lalu ada menentukan kemampuan membayar hutang. Salah satu jenis rasio keuangan seperti rasio solvabilitas memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang, salah satunya tentu saja utang, dan menjembatani komunikasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Sebagai laporan keuangan, adanya rasio keuangan sangat krusial dalam menjembatani komunikasi yang ada antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan seperti para investor, pemerintah, dan pihak lainnya mengenai kinerja suatu bisnis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.